Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Sabatini, peserta Laksar dari Kabupaten Deli Serdang. Kali ini saya akan membahas mengenai materi anti korupsi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan anti korupsi? Di mind map anti korupsi yang sudah saya buat, anti korupsi ini dibagi menjadi 6 bagian utama. Nah, yang pertama itu adalah membahas nilai dasar, yang kedua tipologi, yang ketiga jenis-jenis korupsi, yang keempat ciri-ciri korupsi, yang kelima dampak negatif korupsi, dan yang terakhir bagaimana cara mencegah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Nah, dalam bahasa Yunani, corruptio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama, material, mental, dan umum. Ada banyak sekali dampak korupsi dalam kehidupan kita. Bila kita melihat fenomena-fenomena berikut, bisa jadi itu merupakan dampak korupsi yang buruk. Yang pertama adalah fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan. Yang kedua adalah fenomena tentang bangunan yang cepat rusak. Yang ketiga, fenomena penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil. Yang keempat, fenomena layanan yang lama, sulit, dan birokrasinya panjang. Yang kelima, fenomena merebaknya narkoba. Dan yang terakhir adalah fenomena negara dengan sumber daya alam yang melimpah, namun rakyatnya tidak sejahtera. Ada 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama adalah adil, kedua jujur, 3 mandiri, 4 sederhana, 5 tanggung jawab, 6 peduli, 7 disiplin, 8 kerja keras, dan yang terakhir adalah berani. Sekarang mari kita lihat jenis-jenis korupsi dan penjelasannya masing-masing. Yang pertama adalah korupsi uang negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan. Biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian, berarti tidak sesuai. Yang kedua adalah korupsi suap menyuap. Suap menyuap yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Kemudian ada korupsi pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian korupsi penggelapan jabatan. Tindakan seseorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Lalu ada yang disebut dengan korupsi gratifikasi, yaitu tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Yang terakhir adalah korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Instansi atau kontraktor yang ditunjuk untuk menjaga pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Hal yang bisa saya lakukan sebagai seorang ASN untuk mencapai nilai-nilai anti korupsi adalah mencintai tanah air dengan segenap jiwa, memahami bahwa pergerakan kemerdekaan itu bukanlah hal yang sederhana, bahwa bangsa ini merdeka atas berkat keringat dan darah dari para pejuang sebelumnya. Maka di unit saya bekerja, saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Adanya hadiah dan tindakan-tindakan penyuapan harus ditolak sedini mungkin, baik itu hadiah dari orang tua ataupun hal-hal lain yang bisa menyebabkan kinerja kita tidak maksimal, tidak optimal, dan menjadi pilih kasih. Kemudian rajin mengikuti program-program untuk pengembangan diri. Selesai pemaparan saya mengenai materi anti korupsi. Terima kasih.